تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah, di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Dan doa ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan. Dan ikhwani fi din, azakumullah, semakin kita sering berdoa, maka semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwani fi din, azakumullah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab, etika yang perlu kita laksanakan. Dan adab-adab ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bukan tanpa tujuan. Ya, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu kebaikan kalau tidak ada tujuannya. Jadi, adab-adab di dalam berdoa ini tujuannya adalah agar semakin cepat dan semakin bisa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah, pada pertemuan yang sudah lewat kita telah menyampaikan adab yang ke-14 di antara adab-adab berdoa. Pasti bapak-bapak semua sudah lupa ya. Ada kira-kira yang ingat? Ada yang ingat? Enggak ada yang ingat. Ya. Jadi, adab yang ke-14 adalah istihbabul ityan bi jawami'id du'a. Dianjurkan untuk berdoa dengan jawami'id du'a. Jawami'id du'a artinya adalah doa yang singkat namun yang memiliki makna yang sangat padat. Itu yang terakhir kita sampaikan. Itu adab yang ke-14. Kita memasuki sekarang adab yang ke-15. Namun bapak-bapak, sebelum kita mulai, tolong HP-nya di silent. Jangan di tengah-tengah pengajian atau di tengah-tengah sholat HP-nya sampai ngering. Ya, di silent HP-nya. Adab yang ke-14
istihbabu khatmid du'a bima yunasibu talab ad-da'i. Dianjurkan untuk mengakhiri doa atau menutup doa dengan kalimat yang sesuai dengan permintaannya. Contohnya, ketika meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nama Allah yang mana? Asy-Syafi. Ya, maka kita meminta kepada Allah, kemudian kita akhiri permintaan kita itu dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita mengatakan Ishfini ya Syafi, Ighfirli ya Ghaffar, Tub alayya ya Tawwab. Seperti itu. Jelas? Jelas apa belum jelas? Hah? Belum jelas. Jadi, ikhwani fillah azakumullah, di antara adab-adab berdoa, mengakhiri permintaan kita kepada Allah dengan salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya, orang meminta rezeki, dia mengatakan Allahumma rzuqni atau urzuqni, berilah aku rezeki. Ini permintaan. Kemudian permintaan itu diakhiri dengan menyebut salah satu nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaan. Tadi permintaannya apa? Rezeki. Maka dia akhiri permintaannya itu dengan menyebut nama Allah yang mana? Ar-Razzaq. Ya. Jadi setiap permintaan diakhiri dengan menyebut salah satu nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ngerti kaidah? Ya, jelas insyaallah. Baik. Contohnya ya ikhwah, kata Syekh, wa dzalika ablaghu fi ad-du'a wa ajma'u lah. Cara yang seperti itu di dalam berdoa lebih baligh, lebih bagus susunannya, penataan kata-katanya, penyusunan kata-katanya lebih bagus, dan ajma', ya, lebih singkat dan maknanya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ya, artinya adalah Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati kami dari kebenaran menuju kebatilan. Yang namanya menyimpang pasti dari yang hak menuju yang batil. Ya, orang menyimpang dari kebenaran bisa jadi karena kejahilannya, dan bisa jadi karena inad, tidak mau menerima kebenaran. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim dia wajib memperhatikan hatinya, lebih-lebih di zaman yang seperti sekarang ini, ya, zaman COVID-19. Begitu banyak fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini menyeret manusia kepada kesesatan. Fitnah syahwat menyeret manusia
kepada kerusakan moral. Ya, lemahnya ekonomi yang sekarang ini menjadikan manusia kehilangan rasa kasih sayang dari dalam hatinya. Dia ingin bersaing, ya, ingin memenangkan persaingan dalam usahanya, sehingga rasa kasih sayang, rasa persaudaraannya ini hilang dari dalam hatinya. Ya, agar dia bisa mengalahkan saudaranya dan melariskan dagangannya, dia rela berghibah, rela menjelek-jelekkan saudaranya, dia rela berbohong. Ya, semua itu demi memenangkan saingan dalam usaha dan bisnis dan yang lain-lainnya. Lihat ayyuhal ikhwah, yang namanya muslim itu al-muslim akhul muslim. Yang namanya orang muslim itu adalah bersaudara dengan orang muslim yang lain. Kalau dia ada rasa persaudaraan di dalam hatinya, tidak mungkin dia akan menghibah saudaranya hanya sekedar demi mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin dia akan menjelek-jelekkan saudaranya hanya sekedar untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tidak mungkin. Ya, dia tega menjelek-jelekkan saudaranya dan menghibahnya. Ini menunjukkan bahwa rasa persaudaraan itu telah hilang dari dalam hatinya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh persaingan yang begitu ketat dalam urusan dunia ini. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, sangat-sangat penting bagi kita untuk senantiasa memelihara masalah hati ini. Ikhwani fiddin azakumullah, pada pertemuan yang sudah lewat kita mengatakan ada seorang sahabat bertanya kepada istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Ya, dia mengatakan, "Ma kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki?" Apa permintaan Rasulullah SAW yang paling banyak diminta kepada Allah jika dia ada di rumahmu? Ya, apa yang diminta oleh Nabi kepada Allah? Yang diminta adalah, Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang mengokohkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ayyuhal ikhwah, apakah ada di antara kita yang meragukan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling kokoh hatinya di atas agama ini? Ada yang meragukan? Tidak ada. Namun meskipun demikian, dia senantiasa meminta kepada Allah agar dikokohkan hatinya di atas agama. Subhanallah. Kalau Nabi saja meminta demikian, maka seharusnya kita lebih banyak meminta kepada Allah. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik?" Ya Rasulullah, kenapa banyak sekali engkau meminta kepada Allah? Seringkali engkau berdoa mengatakan, "Ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ya, Rasulullah SAW menjawab, "Ya Ummu Salamah, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman." Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagh. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan diluruskan hatinya, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan disimpangkan hatinya. Jadi, jika Nabi SAW khawatir, padahal dia adalah manusia yang paling bagus hatinya, paling istiqamah hatinya, namun toh juga Nabi SAW khawatir jangan-jangan hatinya disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia cinta kepada fulan, besok dia benci kepada fulan. Hari ini dia berada di atas sunnah, besok dia berada di atas bid'ah. Ya, hari ini dia bersama kita ngaji, besok dia memusuhi kita dalam pengajian. Dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, masalah hati ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena hati ini adalah
ibarat raja bagi tubuh kita, ya. Tidaklah tubuh kita ini melakukan ketaatan melainkan atas perintah hati. Tidaklah dia melakukan kejelekan melainkan atas perintah hati. Ya. Dan ikhwani fillah azakumullah, di antara doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah waslul sakhimata qalbi. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Waslul sakhimata qalbi. Waslul artinya singkirkanlah, jauhkanlah. Sakhimah itu iri, dengki, benci, hasad, talonate, semua itu. Ya subhanallah, Nabi yang sudah bagus hatinya, bukan hanya sekedar sudah bagus, namun yang paling bagus hatinya, meminta kepada Allah agar disingkirkan dari dalam hatinya semua rasa dengki, rasa iri, rasa hasad, rasa namimah, benci dan yang lain-lainnya. Ya, padahal dia adalah Nabi yang paling afdal dan Rasul yang paling afdal. Lalu bagaimana dengan kita ayolah ikhwah? Ya, dan ingat ayolah ikhwah, tidak ada orang yang selamat di akhirat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Baik. Jadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami, menyimpangkannya dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, tidak ada jaminan bahwa kita yang ngaji pada malam ini besok atau lusa hatinya tidak disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena betapa banyaknya orang-orang yang dahulu ngaji bersama kita, kini mereka memusuhi kita. Ya. Mereka tidak senang kepada kita. Ya. Bisa jadi dia tidak senang lagi kepada kita karena kejahilannya, atau mungkin karena ada hasad, ada dengki, ada iri hati di dalam hatinya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, doa ini sangat-sangat penting untuk kita baca setiap saat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Karena hati kita berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang di sini kita bertauhid dan bersunnah, kemudian keluar bertemu dengan fulan dan fulan, disimpangkan hati kita. Kita menjadi musuh tauhid dan menjadi musuh sunnah. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi Allah berfirman, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmah, atau berilah kami rahmah dari sisimu. Perhatikan aja ikhwah, yang diminta adalah rahmah. Wahab lana, berilah kami, dia minta ini. Yang diminta adalah rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah. Diakhiri kemudian doanya dengan apa? Hah? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi lihat aja oleh ikhwan, dia meminta wahab lana, ini dia minta, maka diakhiri dengan kata-kata innaka antal wahhab, engkau maha pemberi. Jadi ayyuhal ikhwah, al-wahhab itu salah satu nama Allah. Ya, justru orang-orang sekarang nama Allah
digunakan untuk mengejek dan mengolok. Ya, mereka mengatakan apa? Wahabi, sedikit-dikit Wahabi, Wahabi. La ilaha illallah. Jadi ayyuhal ikhwah, seharusnya antum tidak boleh tersinggung ketika dikatakan antum ini Wahabi. Ya, jangan tersinggung. Seharusnya antum bahagia. Seharusnya antum bangga. Ya, kalau ada antum punya hadiah, kasih dia hadiah. Ya, karena dia tujuannya ingin mencela, namun dia puji antum. Antum dipuji itu. Ya, jadi jangan marah. Wahabi artinya pengikut Allah. Karena Al-Wahhab itu nama Allah, Wahabi berarti pengikut Allah. Ya. Abu Hanifah pengikutnya namanya apa? Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah pengikutnya namanya apa? Hanafi. Al-Imam Malik juga namanya Maliki. Nah, antum pengikut Allah, Wahabi pengikut Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Antum katakan saya Wahabi. Ya. Wahabi saya pengikut Allah. Kalau antum ini pengikut siapa? Ya. Tanya dia begitu. Pernah enggak antum tanya begitu? Hah? Tanya dia sekali-kali, jelaskan kepada dia bahwa dia ingin mencela namun dia memuji. Ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha pemberi. Falamma kana su'alud da'i an yahaba Allahu lahu min ladunhu rahmah. Di sini yang berdoa ini meminta kepada Allah agar diberikan rahmah, hablana. Dia meminta kepada Allah rahmah. Nasaba an yukhtam ad-du'a biwasfil maula bi annahu al-wahhab. Maka sangat cocok di sini untuk diakhiri dengan doa ini dengan salah satu nama Allah atau sifat Allah, yaitu Al-Wahhab. Ya. Jelas insyaallah. Kemudian wa mithluhu qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, ini juga di dalam surat Al-Imran ayat 194. Yang artinya Rabbana atina, ya Allah berilah kami. Ya, di sini umum. Berilah hidayah, kemenangan, taufik dan yang lain-lainnya. Rabbana atina ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji ala rusulik, melalui lisan rasul-rasulmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa kita akan menang, berkuasa di muka bumi ini. Tapi untuk berkuasa di muka bumi ini ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini syaratnya. Allah berjanji bahwa kita akan dimenangkan oleh Allah, dijadikan berkuasa di muka bumi, dikokohkan agama kita. Ya. Namun agar kita berkuasa di muka bumi ini, agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah, bantuan dari Allah, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya'budunani. Ya'budunani artinya apa? Mereka menyembahku, bertauhid kepada Allah. Ya. La yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini syaratnya agar kita bisa menjadi penguasa di muka bumi ini. Ikhwani fid din, azakumullah.
Adapun teriak-teriak, ayo dirikan negara Islam, mari tegakkan syariat Islam, mari kita berjihad, itu semuanya omong kosong jika tidak didasari dengan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Sia-sia semua itu jika tidak dibarengi dengan apa? Bertauhid kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Apa gunanya negara Islam itu tegak kalau rakyat Islam ini, kaum muslimin, tidak bertauhid kepada Allah dan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Tapi siapa yang berhak untuk diberikan janji itu? Kemudian, ma wa'adtana Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina, dan janganlah Engkau menghinakan kami. Ya, ayolah kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertauhid, tidak menjalankan sunnah, pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji, Engkau tidak menyalahi janji. Perhatikan ayat ikhwah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atina ma wa'adtana." Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Maka doa ini sangat cocok untuk diakhiri dengan kata-kata apa? Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Ya, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Kan sangat cocok ini dan sangat bagus susunannya. Walamma kana su'alul mu'minina li rabbihim ay ya'tiyahum ma wu'idu ala lisani rusulih wa alla yukhzihim yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang beriman meminta kepada Allah agar diberikan apa yang Allah telah janjikan kepada mereka melalui lisan rasul-rasulnya, dan agar mereka tidak dihinakan pada hari kiamat, nasaba an yukhtamad du'a biwasfillah annahu sadiqun fi wa'dihi. Maka sangat cocok, sangat pantas, sangat indah, sangat bagus doa ini diakhiri dengan kata-kata innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Kemudian wa mithluhu qauluhu ta'ala hikayatan an qauli Isa alaihi salam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita tentang ucapan Isa alaihi salam ketika ia meminta kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit. Isa alaihissalam berdoa kepada Allah. Dia mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Allah, qala Isa bin Maryam, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu 'idan lana li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya adalah, dan Isa putra Maryam mengatakan, Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami,
wahai Allah Rabb kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, takunu lana 'ida, hari turunnya itu kami jadikan hari raya, suatu perayaan. Ya, hari turunnya hidangan itu kami jadikan sebagai hari perayaan. Idan lana li awwalina wa akhirina, hari perayaan bagi kami dan orang-orang yang datang setelah kami. Wa ayatan mink, dan turunnya hidangan dari langit ini sebagai tanda kebesaranmu. Hidangan itu rezeki apa enggak? Rezeki. Kemudian Isa alaihissalam mengatakan warzuqna, dan berilah kami rezeki. Warzuqna, berilah kami rezeki. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi rezeki. Akan sangat bagus ini, sangat cocok diakhiri dengan wa anta khairur raziqin, ya Allah engkau sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Nah, jadi ayyuhal ikhwah, setiap permintaan kita sebutkan salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita. Jelas insyaallah. Baik. Kata Syekh, "Wad-da'i yustahabbu lahu an yakhtima du'aahu bima yunasibu talabah." Seorang yang berdoa dianjurkan agar mengakhiri doanya dengan kalimat-kalimat atau menyebut nama Allah dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. Fa idza sa'ala al-walad, apabila dia meminta kepada Allah untuk diberikan anak, ya, fa yakhtimu du'aahu mathalan, maka hendaklah dia mengakhiri doanya misalnya dengan kata-kata bi annallaha huwal wahhab ar-razzaq, ya Allah berilah aku anak. Ya, maka doa seperti ini cocoknya diakhiri dengan kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya apa? Maha pemberi. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Ya, karena anak itu adalah pemberian dari Allah. Anak itu rezeki dari Allah. Ya, misalnya dia mengatakan Allahumma habli dzurriyyatan salihah, ya Allah berilah aku keturunan yang saleh, yang baik. Ya, innaka antal wahhab, innaka antar razzaq, atau wa anta khairur raziqin. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tidak bisa bapak-bapak dan ibu-ibu praktekkan kecuali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, itu berarti harus belajar apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar bisa digunakan ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna. Husna artinya yang telah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusan. Tidak ada lagi yang lebih bagus dari itu. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mencapai puncak keindahan, puncak kebagusan. Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Wasi', Al-Awwal, Al-Akhir,
itu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mencapai puncak keindahan dan puncak kebagusan. Ya. Fad'uuhu biha, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya. Lagu ngombe cara anda negara ini gini dipraktekkan hadis ini sementara kita tidak tahu nama-nama Allah dan tidak tahu nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bapak-bapak, isi pengajian ini ketuanya jemaah Idul Allah Subhanahu wa taala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang isi pengajian ini. Karena sebagaimana sering kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak Adam itu tidak akan melangkah dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 atau 10. Hah? Yuk, pacuan. Hah? 4? Bukan 10? 4. Salah satu di antara yang 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya diapakan ilmunya itu. Nah, ini yang kita sampaikan ini semuanya dari tadi sampai sekarang adalah ilmu. Diamalkan apa enggak? Ketuanya itu jemaah. Jangan melarikan diri. Ya, kalau gitu enggak usah kita menuntut ilmu. Ini lebih celaka lagi. Ya. Ditanya di sama Allah Subhanahu wa taala. Pengajiannya malam Rabu itu anjuran untuk menghafal atau mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kan dia belajar. Ya. Nah, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyampaikan wa ma 'alal rasul illa al-balagh. Ya, kita sudah menyampaikan dan besok antum akan ditanya tentang apa yang disampaikan. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, munda tentu-tentu milih berubah, mau mempraktekkan, mau menyelamatkan diri dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kalau ditanya, ya silakan di luar itu banyak toko-toko buku, toko-toko kitab. Beli kitab-kitab tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau beli kitab tauhid. Baik. Wa in sa'ala ghufran adz-dzunub, dan seandainya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, falyakhtim du'aahu bi annahu al-ghafurur rahim, maka hendaklah dia mengakhiri doanya dengan menyebut salah satu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Dia meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya, maka hendaklah dia mengakhiri doanya dengan menyebut nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar atau Ghafirudz Dzamb. Ya. Al-Ghafur Maha Pengampun. Ya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang dan yang lain-lainnya. Kemudian wa in sa'al al-mal, jika dia meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling cocok diakhiri doanya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Al-Jawad yang Maha pemurah. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, kembali lagi kita ingatkan antum yang belum mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mun demi selamat ini mun. Ya, silakan di luar banyak di toko-toko yang ada. Ini bukan promosi tentang toko-toko di luar, bukan promosi ini. Ya, enggak mesti di luar, mungkin di tempat-tempat yang lain juga. Intinya beli kitab tentang Tauhidul Asma' was Sifat. Ya, atau yang bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini mun demele selamat. Lagu amun demele ndak ada selamat terserah sebenarnya. Ya, karena ketuana jemaah ida. Ya, tidak bisa lari dari sini. Baik, kemudian adab yang ke-16. Adab yang ke-15 ini difahami apa belum? Faham insyaallah ya?
Baik. Adab yang ke-16. Ad-du'a ba'da at-tashahhud al-akhir fi as-salah wa qabla as-salam min asbab qabul ad-du'a wa ijabatih. Berdoa setelah tasyahud yang terakhir dan sebelum salam. Berdoa setelah tasyahud yang terakhir dan sebelum salam. Ini merupakan min asbab qabul ad-du'a wa ijabatih. Ya, merupakan salah satu sebab-sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salam berdoa dulu. Ikhwani fi din azakumullah. Di antara hadis yang sangat terkenal dan insyaallah kita semua menghafalnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu. Ya. Demi Allah aku cinta kepadamu. Ikhwani fi din azakumullah. Seorang muslim mencintai seorang muslim yang lainnya, ini merupakan tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling cinta karena Allah. Ya. Bukan karena suatu urusan dunia atau yang lain-lainnya, tapi semata-mata dia cinta kepada fulan karena Allah. Bagaimana dia cinta karena Allah? Karena si fulan taat kepada Allah, fulan bertauhid, ya, fulan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya cinta kepadanya. Ya, murni, tidak ada karena kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan, saya cinta kepadanya bukan karena bisnis, bukan karena usaha, bukan karena yang lain-lainnya, tapi semata-mata karena Allah. Ya, orang yang seperti ini Rasulullah SAW menjelaskan, ya, dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena saling cinta kepada Allah, berpisah juga karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bagaimana hebatnya ini? Kita sekarang kalau kita senang sama fulan pasti ada karena kepentingan. Mungkin karena kepentingan usaha, kepentingan bisnis dan yang lain-lainnya. Ya, atau kekeluargaan. Ya, tapi ini semata-mata dia senang dan cinta kepada fulan karena Allah Subhanahu wa taala, karena fulan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, di dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, ketika ada seseorang akan mengunjungi saudaranya yang berada di desa yang lain. Ya, dan ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz di sini. Ya, dia akan ziarah ke saudaranya, ke temannya yang berada di desa yang lain. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengutus malaikat untuk mencegatnya di tengah jalan. Ketika dia lewat orang ini, ditanya oleh malaikat itu. Malaikat ini berubah dalam bentuk manusia, kemudian bertanya kepadanya, "Aina turid?" Kamu ini akan kemana? Ya, dia mengatakan, "Akhalli fi hadil qaryah." Saya ingin mengunjungi saudara saya yang ada di desa ini. Berarti dia berbeda desanya, dia berlainan desanya. Lalu ditanya lagi oleh malaikat itu, "Hal laka min ni'matin tarubbuha?"
apakah ada suatu kepentingan yang ingin engkau kembangkan dalam kunjunganmu ini? Ya, apakah kamu ini ziarah ke sana untuk mengembangkan usahamu? Ya, atau sesuatu yang lain? Apa katanya orang ini? La, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Illa annani ahbabtuhu fillah. Hanya saja saya cinta kepada fulan karena Allah. Jadi, apa sebab ziarahnya ini? Hah? Kan udah duduk, udah ngantok ini. Kan udah pecat lalu ngantok ini. Ya. Jadi, sebab ziarahnya ke saudaranya yang berada di desa yang lain itu semata-mata karena dia cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa balasannya malaikat itu? Apa kata malaikat itu? Dia mengatakan, fa inni Rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha qad ahabbaka. Ya, aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayo ikhwah, jangan dikira mencintai seseorang karena Allah itu gampang. Tidak, itu sulit sekali. Sulit. Makanya karena dia sulit, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Apa balasannya? Dia akan mendapatkan naungan. Gina mau berbau. Ya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di hadis yang kedua yang kita sampaikan tadi, dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Ya. Jadi, karena pekerjaan ini berat, makanya Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala yang sangat berat, yang sangat besar. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang saling cinta karena Allah, mereka berada ala yaminir rahman, di sebelah kanannya Allah. Wa kilta yadayhi yumna, dan kedua tangan Allah itu kanan, maksudnya kedua-duanya bagus. Ya. Ala manabirin min nur, ala manabirin min nur, an yaminir rahman. Orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Bagaimana rupanya itu? Mimbar terbuat dari cahaya. Ya, menghayalkannya saja tidak bisa kita hayalkan. Karena selama ini yang kita lihat mimbar-mimbar terbuat dari apa? Dari kayu. Ya. Tapi di sana nanti mimbarnya terbuat dari cahaya. Bagaimana rupanya? Tidak bisa kita bayangkan, karena yang ada di sorga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang ada di sorga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi bagaimanapun kita menghayalkan mimbar itu terbuat dari cahaya, hayalan kita itu salah. Ya, karena yang ada di dalam sorga itu wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, 2 kali diulangi. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa apabila kita mencintai si fulan, maka harus kita beritahu dia. Tapi kalau antum cinta karena Allah, ya fulan, saya cinta kepada antum karena antum ini bos besar, ya nggak cocok ini. Ya, beritahu dia kalau antum cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahi inni la uhibbuk, 2 kali diulangi. Padahal Nabi bersumpah kemudian diulang lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar cinta kepada Mu'adz. Nabi SAW jika dia tidak bersumpah, Mu'adz akan percaya meskipun dia tidak sumpah. Tapi Nabi bersumpah. Kemudian
cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kali saja sudah cukup, namun diulangi oleh Nabi 2 kali. Ya, ini menunjukkan betapa tulusnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang berpegang dengan fitnah itu ibarat orang yang memegang salju. Betul? Hah? Memegang apa? Hah? Baik. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat orang yang berpegang dengan bara api. Ya, coba antum bayangkan kalau bara api di tangan kita. Panas dia. Panas, terbakar tangan kita. Kalau antum lepas dia, tangannya selamat. Tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Tapi kalau antum pegang dia bara itu, lama kelamaan bara itu akan apa? Akan padam, mati dia. Begitu juga orang-orang yang mencela mengatakan Wahabi dan yang lain-lainnya, besok atau lusa bosan dia. Ya, besok atau lusa juga bosan dia. Yang penting antum jangan antum yang bosan. Baik. Jadi, wallahi inni la uhibbuk. Kemudian usik, aku berpesan kepadamu ya Mu'adz. Ini penting sekali pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz yang diwasiatkan, wallahi, pakai sumpah, inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Berarti ya, Nabi yang tulus ini cintanya sangat tulus kepada Mu'adz, pasti wasiatnya itu adalah wasiat yang paling baik. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Mu'adz. Makanya pasti wasiat Nabi kepada Mu'adz adalah wasiat yang sangat baik. Apa wasiatnya itu? Nabi mengatakan, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan, ya, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan sebelum akhir dari salatmu. Karena dubur bisa berarti sebelum salam dan bisa berarti setelah salam. Namun yang dikuatkan oleh para ulama kita bahwa doa yang akan disampaikan ini dibaca sebelum salam. La tad'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah berdoa dalam tasyahud dan sebelum salam engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang luar biasa ya ikhwan. Ya, lihat bagaimana indahnya doa ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ya Allah tolonglah aku. Karena manusia apabila dia tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan bisa melakukan sesuatu. Kita yang kesini ini, kalau tidak dibantu oleh Allah, mustahil kita akan bisa datang. Meskipun kita punya tenaga, punya kesehatan, punya motor, kalau tidak dibantu oleh Allah, mustahil kita akan bisa datang. Ya, makanya ayo ikhwah, coba antum lihat, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya bagaimana? La hawla wala quwwata illa billah. Ya, coba lihat. Hayya 'alas shalah. Hayy, sambutlah. Ya, sambutlah salat. Makanya banyak muadzin yang salah mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya artinya apa? La. Hayy artinya sambut. Kalau hayy, ayo. Ya. Nah, jadi hayya 'alas shalah, sambutlah salat. Sambutlah salat maksudnya apa? Datang ke masjid kemudian laksanakan salat itu di masjid. Lah bagaimana kita akan bisa ke masjid kalau tidak dibantu oleh Allah? Makanya jawabannya la haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan usaha kecuali dengan bantuan Allah. Jadi kita ke masjid naik 5 waktu itu karena ada bantuan dari Allah. Hayya 'alal falah, sambutlah al-falah. Ya. Kita jawab juga la haula wala quwwata illa billah. Ya. Al-falah itu maksudnya datang ke masjid kemudian laksanakan salat secara berjamaah, karena as-salat itu adalah falah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Namun bagaimana kita bisa naik ke masjid kalau kita tidak dibantu oleh Allah? Makanya kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Ya Allah tolonglah aku. Ya, dalam segala hal. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo ikhwah, apa saja yang kita akan kerjakan, ya hendaklah kita mengatakan bismillah. Ya, artinya dengan nama Allah aku minta bantuan. Ya, ketika mengerjakan, mengangkat kayu, mengangkat apa saja, mengambil sesuatu, ya, mau jujuk mangga, ya, katakanlah bismillah. Kita dengan mengatakan bismillah kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kayaknya waktunya sudah 1 jam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mana yang lebih utama, berdoa dengan lafaz Arab namun kurang bisa merenungi atau bahasa masing-masing? Jadi ikhwani fillah azakumullah, tentunya yang paling utama ketika kita berdoa itu adalah kita faham apa yang kita ungkapkan. Bagaimana kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Misalnya pakai bahasa Arab, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang berdoa itu dia meminta, tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan itu. Ya, maka lebih baik antum pakai bahasa Indonesia tapi antum faham. Tahu apa yang kita minta. Kalau kita pakai bahasa Arab nanti kita tidak tahu apa yang kita minta. Ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum enggak bisa bahasa Arab, mau mengatakan ya bahasa Arabnya misalnya, ya Allah berilah aku keturunan yang saleh. Bagaimana bahasa Arabnya itu? Antum enggak bisa bahasa Arab. Ya, jangan-jangan yang antum ingin minta ya berbeda dengan apa yang diucapkan itu. Ya. Jadi kalau antum tidak faham, pakailah bahasa Indonesia. Dan bisa jadi ayolah ikhwah sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi maknanya adalah sangat-sangat buruk. Ikhwani fillah azakumullah. Dulu saya ingat Tuan Guru Husni pernah diundang acara akikah. Lalu diajak beberapa ustaz untuk ikut ke undangan. Setelah sampai di rumahnya sahibul hajah, Syekh Husni bertanya, saya anak dah, ditanya dia, ini anaknya namanya luar biasa. Tahu antum namanya? Namanya adalah Sariqah. Tahu ada arti Sariqah? Hah? Maling artinya. Maling Nina. Ya. Akhirnya Syekh Husni tertawa mendengar nama ini, tertawa dia. Karena mungkin tuan rumah ini yang sahibul hajah ini begitu melihat Syekh Husni tertawa, dia mengatakan, "Tunas Tuan Guru, apa dia enggak bagus nama ini? Sariqah ini apa enggak bagus ini?" Syekh Husni mengatakan, dia akan menjadi sangat bagus kalau ditambahkan 3 titik di sana. Jadi syariqah, bersemi, berseri-seri artinya. Kalau syariqah itu artinya maling, maling Nina. Lah, kaget dia. Tapi ada problem baru lagi ini. Biasanya orang Sasak itu sulit menyebut shin. Ya, susah mengatakan syariqah ini. Yang namanya bagus-bagus saja, Khadijah Ijokara namanya. Ijah Icek namanya. Ya, apalagi bisa menyebut nama syariqah itu. Ya. Kemudian disarankan untuk diganti besi bagus-bagus, kasih jamak-jamak, enggak nasi sekat-sekat. Wallahu taala alam apakah sudah diganti atau belum, kita tidak tahu. Ya. Kemudian suatu hari dulu saya pernah naik carry dari Praya mau ke Kopang naik carry, sepi carry sendirian. Saya duduk di depan, di belakang. Tidak lama sampai di sebuah pasar, datanglah ada beberapa ibu-ibu yang jual sayuran naik. 2 atau 3 ibu yang jual sayuran ini naik di carry itu. Bersama saya di belakang. Jalan sedikit datang di stop carry ini sama Pak Haji. Duduk dia di depan Pak Haji ini. Nah, ibu-ibu ini begitu melihat Pak Haji yang naik itu, mereka saling goret gitu. Haji Mujrim, Haji Mujrim, Haji Mujrim di depan katanya. Haji Mujrim. Tahu daran Mujrim? Penjahat. Haji penjahat, Haji penjahat, Haji penjahat. La ilaha illallah. Namanya Haji Mujrim, bayangkan. La ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal mujrimina fi innal mujrimina fi dhalalin ماذا قال إن المجرمين في mujrimin. Yang kemudian ada hadis yang mengatakan berbuat baik kepada hewan mendapat pahala. Namun bagaimana hukumnya kalau peliharaannya anjing atau babi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa ada pezina dari Bani Israel. Dia minum, dia kehausan, kemudian dia minum dari sebuah sumur. Ketika dia sudah selesai minum, maka dia temukan anjing kehausan. Lalu dia isi sepatunya dengan air, kemudian diberikan anjing itu. Ya, maka padahal ini pezina, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya karena dia telah memberikan anjing itu minum dengan hati yang tulus. Dia mengatakan sesungguhnya anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang aku rasakan. Maka dia turun ke sumur itu, kemudian dia isi sepatunya dengan air, kemudian dia berikan anjing itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita berbuat baik kepada siapa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kulli kabidin ratbatin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah itu adalah sedekah. Binatang apa saja kita berikan, anjing atau babi, adalah sedekah. Ya, mana lebih najis, anjing atau babi? Sekarang kalau kakinya antum dijilat oleh babi, apakah antum perlu sertuk dia? Bahasa kita sertuk ya. Apakah antum perlu sertuk dia? Tidak perlu disertuk. Kalau dijilat sama anjing harus disertuk. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kenajisan anjing itu lebih parah daripada babi. Nah, antum kasih anjing saja minum, itu adalah sedekah. Demikian juga babi. Dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ustaz, apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia pada saat tahiyat akhir sebelum salam? Apakah tidak sama dengan berdoa saat sujud? Jadi ikhwani fillah azakumullah, pada dasarnya memang kita akan jelaskan tadi, setelah menjelaskan hadis tadi kita akan jelaskan masalah ini secara singkat ayolah ikhwah. Pada dasarnya doa-doa yang ada di dalam salat itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, doa-doa menggunakan bahasa Arab itu adalah lebih baik, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling baik. Ya, makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Boleh enggak kita di dalam salat menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Mereka berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Namun dalil yang memutuskan itu tidak ada. Dalil yang memutuskan, dalil yang mengatakan tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab itu tidak ada. Sehingga mereka berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Oleh karena itu, jika dia bisa menggunakan bahasa Arab dan dia fahami, ya paling tidak dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia ngerti ini ke hatinya. Insyaallah semua mengerti ini doa-doa yang pendek-pendek itu. Ya, nah jika dia berdoa menggunakan bahasa Arab, kemudian dia fahami, ini lebih bagus jika dia menggantinya dengan doa-doa yang lain. Kemudian jika dia tidak mampu menggunakan bahasa Arab, ya lebih-lebih lagi dia sering salah, karena sebagaimana yang disampaikan oleh enggak usah kita sampaikan. Ya. Jadi jika memang dia tidak mampu menggunakan bahasa Arab, maka
silahkan dia menggunakan bahasanya, namun dia harus belajar bahasa Arab agar dia menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang paling bagus. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ustaz, apa hukumnya menghadiri 7 bulanan? Maksudnya mituk ya? Ibu yang hamil. Nah, wallahu ta'ala, acara apa ini? Hah? Besok betian maksudnya ini? Ya, ini semua acara bid'ah ini. Hah? Saya baru tahu ada itu bulanan ini. Ya. Ya. Ada Jawa ini. Yang jelas ini adalah bid'ah dhalalah. Ya. Tidak. Kenapa itu bulanan? Kenapa tidak ada 2 bulanan? Atau 3 bulanan? Atau 4 bulanan? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jika istri kita ya hamil, ya maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak yang saleh. Jangan bikin acara-acara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bulan pertama, bulan kedua, besok tian dan macam-macam. Ya, kok tiannya mau dibisuk? La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi SAW sudah menegaskan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, terapkan kaidah ini, hadis ini. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya, kan sekian banyak wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW yang hamil. Tidak ada di antara mereka satu pun yang yang 7 bulanan, 6 bulanan, 5 bulanan, enggak ada. Ya, kalau ada mungkin akan sampai kepada kita. Dan kalau seandainya itu ada manfaatnya, ada gunanya, maka pasti Rasulullah SAW akan mengajarkan kepada kita. Tidak diajarkan kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itu tidak bagus, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin kita juga nah. Masalah doa akhir dari doa kita Allah wa'alaihi ala dzikra wa dzikra wa husni ibadah. Ini kan kebanyakan juga imam itu kadang-kadang terlalu cepat jatuh. Artinya dia salam. Bagaimana cara kita itu untuk melakukan yang seperti itu? Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tadi kita katakan bahwa ini adalah anjuran. Bukan berarti kalau kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di akhir doa kita, berarti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, bukan juga kalau kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah di akhir doa kita, berarti doanya tidak sah, tidak. Tapi ini adalah anjuran. Ya. Alangkah lebih bagusnya jika setelah dia meminta, dia menyebut salah satu nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menyebutnya juga, doanya sah dan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doa-doa yang tidak disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang seperti yang tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, tidak ada diakhiri dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Kemudian mengenai imam-imam yang begitu cepat, ya, antum ikuti imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diikuti agar imam itu diadakan agar diikuti. Ya, apabila antum tidak sempat berdoa sebelum salam,
nanti insya Allah di tengah malam masih ada peluang untuk berdoa lagi. Ya, atau mungkin nanti setelah salat apa? Sunnah, minta lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dubura kulli salat ini bisa berarti sebelum salam dan bisa berarti juga setelah salam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sedikit pengumuman atau beberapa pengumuman insyaallah. Pertama tentang gotong royong. Alhamdulillah waharoh selapu desa mu jatah wah gotong royong lek panti asuhan. Makin karing gotong royong menghancurkan tembok bagian belakang niki di bawah, kemudian di atas, kemudian menurunkan puing-puing yang ada di balkon paling atas. Puing-puingnya luwih tono pegas napi arana gelungan-gelungan yang ada di paling atas dan nurunangnya terhancurang, kemudian kita bawa keluar. Yang akan kita laksanakan insyaallah pada hari Kamis. Cuma jalur Rebu ya, sulitnya berarti Kamis. Jadi si berdua sempino bener luian ngawis jemaah ya, sehingga jeluk Kamis fokus gotong royong ya. Dan yang belum kemarin yaitu bongkot bagian timu kuku, bongkot timu kuku selapuana ya, selapuana bongkot timu kuku, kemudian barat kuku seke yaitu air lisung. Karena Rubin berhalangan gak bisa ikut di panti asuhan, maka besok hari Kamis kita minta datang. Jadi bongkot timbuk kuku selapuana plus air lisung. Kemudian juga desa berikutnya yang kita minta lagi datang Kruye ya, karena Rubin sekedi ya, dan dia minta kah karing sekali ngana benengkan sadar karing sekali nih. Ikumbiina kan kelam bakah tegita aja mak Kamis pagi mun sekedi bampu malam malik ya, intinya kita pukul dulu Kamis pagi ya, kita pukul Kamis pagi mun sekedi hadir rumbu malik insyaallah kelam. Dan kita minta juga hadir baginya ke tuan rumah niki ya, harus paling rajin insyaallah tuan rumah baginya ke terus Darul Hijrah juga ya, kita minta besok hari Kamis. Jadi yang datang bongkot timu kuku plus air lisung, kemudian Kruye, kemudian baginya ke Kampung Muhajirin dan Darul Hijrah. Sida jauh sida bisa lihat kerjaannya yaitu amar, ini paling penting niki amar no. Ya, amar, kemudian arko sama karung. Kalau nggak ada arko, karung. Ya, mudah-mudahan satu hari dia bisa rampung jeluk Kamis. Amun de bete muter malik ya sampai nebue insyaallah. Ya, sampai nebue, sampai narapi sehingga kita bisa luas. Karena masjid ini targetnya Desember harus wah jari. Ya, Januari niki wah bersih. Ino target tele napi aran donatur no. Bareng mun Desember ndik nejari lah bega ilatine. Ndak lun kabur donatur kan susah tem itu malik. Ya, jadi mudah-mudahan Desember bisa rampung bersih semuanya sehingga Januari sudah aman insyaallah. Terus yang kedua masalah bambu, alhamdulillah sudah mulai banyak bambu alhamdulillah. Ya, tapi ada beberapa jamaah dia ngasih kita berupa uang
Ya, beberapa desa ngasih berupa uang karena mungkin kesulitan mencari bambu, dan mereka mengusulkan ngumbe cere tembeli apa arana skopalding apa arana kan ino steger ya yang dari besi itu ino beta beli ke karena wah kerang kita bangun ini bambu-bambu diri mun ino kan sekali ara bisa kita pakai sampai kapanpun insyaallah kan. Dan nanti di pembangunan masjid-masjid di luar bisa dipinjam juga, nggak perlu lagi pakai bambu kan. Ino orang tekadu kan. Baniki ide yang bagus. Ya, jadi ada berapa uang sudah masuk terkumpulang niki bertekadum beli apa namanya? Apa? Ya, scaffolding itu. Atau steger apa ke arana. Kita pakai beli itu ya, nanti saya kemudian kalau apa namanya? Kalau ada masjid di luar ingin menggunakan bau singgah ya. Ya, bau singgah, bau tekadum bangun lek luar. Ya, ada berapa dana sudah ada ini niatnya beli bambu uang itu lagu ke terubah waya ning scaffolding ini. Dan sida juga yang kesulitan dapat bambu bisa ke sida ikut berpartisipasi untuk pengadaan scaffolding niki. Ya, mudah-mudahan bisa lancar niki insyaallah. Kemudian yang ketiga, panti asuhan kita juga ditargetkan harus selesai di bulan April. Bulan April harus selesai, Mei pembersihannya, Juni sudah bisa menerima santri, sudah bisa menerima santri atau anak-anak yatim. Dan tahun ini kami menargetkan 120 anak yatim sudah bisa belajar di sana tahun 2021 di bulan Juni itu. Wah, bau belajar 120